Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam untuk kita sekalian. Kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk ini pertama saya boleh menyampaikan beberapa materi pembelajaran di kelas 7. Kita mau belajar tentang indahnya mengampuni. Dan pada waktu pertama kali kemarin, ketika kita baru masuk di semester baru ini, ya anak-anak ibu, kita sudah diberikan tugas untuk membaca beberapa pasal tentang Yusuf. Kita akan mulai belajar, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat dan Tuhan dahsyat bagi setiap kehidupan kami. Kami boleh rasakan penyertaan-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu sehingga setiap siswa-siswi kelas 7 boleh memahami tentang Engkau yang besar, Engkau yang luar biasa, Engkau yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Lewat pembelajaran mengampuni hari ini, bolehlah mereka juga belajar mengampuni orang-orang yang ada di sekitar mereka dan siapapun yang bersalah bagi mereka. Singkapkan kuasa-Mu sehingga lewat pembelajaran ini seluruh siswa-siswi boleh mengasihi semua orang dan mengampuni semua orang yang bersalah kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu sekalian, ini merupakan awal untuk kita boleh lebih lagi memahami indahnya mengampuni. Kok disebut indah mengampuni ya? Padahal itu merupakan suatu pekerjaan yang berat. Yes, itu pekerjaan yang berat, tidak gampang. Siapapun yang ada di dunia ini yang namanya untuk mengampuni, baik orang miskin, orang kaya, orang yang tidak berpendidikan, orang yang berpendidikan, pejabat ataupun orang gembel sekalipun, orang yang cacat ataupun orang yang sempurna secara fisik, tidak gampang untuk namanya mengampuni. Nah, kita mau belajar apa sih itu mengampuni ya? Kok sampai disebutkan Alkitab atau di dalam kebenaran bahwa mengampuni itu adalah sesuatu yang indah. Kita mau memahami dan mengetahuinya bahwa mengampuni itu adalah suatu pekerjaan menerima siapapun dari kesalahannya, menerima siapapun dari kelemahannya, menerima siapapun dari kekurangannya. Jadi mengampuni itu adalah dengan ikhlas melaksanakannya, melakukannya, untuk memahami orang lain, untuk menerima orang lain, memaafkan orang lain, dan boleh mengasihi orang lain. Endingnya mengasihi. Jadi mengampuni itu adalah suatu proses di dalam hati kita untuk kita boleh menerima apa yang dikerjakan orang, diperbuat orang terhadap diri kita. Namanya mengampuni memang tidak gampang. Mengampuni orang, misalnya orang itu sudah mengejek kita, mungkin memukul kita atau memfitnah kita atau melakukan hal yang jahat terhadap hidup kita. Itu enggak gampang kita mengampuninya. Tetapi Alkitab sangat jelas sekali menyampaikan supaya kita benar-benar menjadi orang percaya, orang Kristen yang suka mengampuni orang lain. Yesus mengampuni semua manusia. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib. Dia mengampuni. Seharusnya manusia yang binasa, tetapi Yesus relakan semuanya. Karena apa? Kasih. Mengasihi manusia. Jadi nggak ada lain. Kalau engkau tidak mau mengampuni orang lain, berarti tidak ada kasih dalam dirimu. Belum ada kasih sama sekali. Tak usah bohong deh. Misalnya kamu, mama papamu punya salah kepada kamu.
mengasihi dia kalau kita tidak mengampuni dia? Berat ya, berat sekali. Tapi itu Alkitab dan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Dia berikan contoh. Ini loh, aku loh ngampuni kamu, memaafkan kamu. Aku dipukul, aku disiksa, diludahi, dimahkota duri, disalib. Sesuatu yang sangat-sangat sadis terjadi bagi Yesus. Demi apa? Kasihnya kepada manusia. Dia mengasihi. Berarti apapun yang diperbuat orang kepada kita, kita harus menerimanya. Kita harus mengampuninya. Kita harus memaafkannya. Ini yang harus kita pahami tentang mengampuni. Paham Anak Ibu ya? Jadi kalau kita tidak paham tentang bagaimana pengorbanan Kristus, maka kita nggak bisa mengampuni. Justru kita balas, kita dendam, ya. Sampai kalau kok bahasa Koreanya itu ya, mardomu di tano narara katanya. Kita bertemu di kuburan, wish, ini ngeri nih orang-orang Batak ini ya, ngeri ya, yang tidak dalam Tuhan ya. Nah, mengampuni itu sangat indah sekali. Bahkan Alkitab sampaikan 70 kali 7 kita harus mengampuni orang. Coba kalikan berapa itu? 490 kali. Untuk siapa? Untuk satu orang. 490 kali. Itu satu orang. Kalau banyak orang, atau kamu ngitung mamanya salah, satu dicatat, ada buku diarinya ya, atau buku dosanya ada di situ ya. Nah, kedua mamanya jam sekian nih mama saya nih buat salah gitu ya, atau saya mengampuni mama saya kedua kali gitu. Bapaknya juga dibuat seperti itu ya. Gak mungkin kan? Yang artinya 490 kali itu untuk setiap orang tidak terbatas. Saya yakin di dunia ini gak ada yang ngitung loh. Udah berulang kali kok aku maafkan, berulang kalinya. Padahal kita sampaikan, tegaskan 490 kali. Kalau hanya sampai 5, 6, 7, 8, 90 kali, itu belum apa-apa. Berat ya Nak ya? Berat. Kita mau belajar di sini bahwa mengampuni itu sangat indah. Kalau bisa kita kerjakan berarti kita adalah pemenang. Mengampuni itu mengalah. Mengalah sama mamanya dia. Ya mak. Mengalah sama kakaknya. Mengalah sama adiknya. Karena ada unsur rendah hati bagi orang yang suka mengampuni. Kalau nggak rendah hati nggak bisa. Apalagi seperti kamu nih ya. Anak-anak remaja yang dari SD ke SMP ya, ini mulai nih gejolak-gejolak, ini mulai marah-marah. Apa yang nggak dituruti marah, apa yang nggak dimaui marah. Wah, itu bukan orang yang suka mengampuni, itu orang yang suka cari masalah. Cari masalah mah gampang. Cepat mengundang orang banyak. Tapi saya harapkan anak-anak SMP 53 di kelas 7 ini adalah orang-orang yang suka mengampuni. Kita harus lihat diri kita dulu. Kita juga gimana? Kita gak pernah buat salah. Siapa yang gak pernah buat salah? Semua pernah kan? Semua pernah. Terus kenapa tidak mau mengampuni? Alkitab catat, kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa kita di surga pun tidak mau mengampuni kita. Kalau kamu mau begitu silakan. Tapi saya berharap jangan sampai seperti itu. Kita melihat contoh seperti yang pernah saya kasih tugas kemarin. Ya, kita lihat contoh Yusuf. Apa yang terjadi pada Yusuf?
Yusuf sangat dibenci oleh abang-abangnya, saudaranya. Suatu hari Yusuf bermimpi. Dia katakan bahwa dia akan menjadi orang nomor 2. Jauh sebelum dia menjadi orang hebat di Mesir. Abang-abangnya melecehkan. Masa dia yang paling kecil? Masa sih dia yang kayak begini nih jadi orang hebat? Coba bayangkan, hal itu terjadi bagi Yusuf, sehingga timbul amarah abang-abangnya, timbul benci abang-abangnya, timbul sakit hati abang-abangnya. Emangnya diapakan sama Yusuf ya sampai mereka begitu? Tadi itu karena tidak memiliki rendah hati dan tidak mengasihi. Singkat cerita, Yusuf diajak abang-abangnya, yuk kesana dulu yuk. Yusuf yang polos, rendah hati, takut Tuhan, dia ikut, dia percaya kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf terjadi bagi hidupnya. Dia mau dibunuh, dicampakkan ke sumur. Kamu sudah baca, kamu sudah tahu ceritanya. Suatu hari Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan di tempat tinggal saudara-saudaranya dan bapaknya terjadi kelaparan. Ketika itu Yusuf melihat saudaranya. Apa yang terjadi di hati Yusuf, di pikirannya? Dia mengasihi saudaranya. Dia sayang sama saudaranya itu. Coba perhatikan. Karena dia memiliki rendah hati dan mengasihi siapa saja. Dia mengampuni kesalahan mereka yang besar. Ada kamu diperbuat seperti itu sama orang lain? Ada? Ada? Nanti kalau ada komen sama saya ya. Saya rasa tidak ada ya diberlakukan seperti itu. Tapi Yusuf bisa. Dia sanggup mengampuni, bahkan memberkati saudara-saudaranya dengan makanan, dengan gratis. Anak-anak ibu, itu bukan cerita bohong. Alkitab menceritakan itu. Dengan tujuan setiap orang yang memiliki hati seperti Yusuf diberkati Tuhan. Kalau kita mengampuni orang lain, jangan pikirkan malunya. Nanti kalau dia mengampuni aku dibilang bersalah. Nanti kalau aku ampuni dia, aku diejek-ejek, disinggung. Terserah. Kita mau berdasarkan Alkitab, kebenaran 490 kali untuk satu orang, untuk setiap orang. Terserah mau diejek, mau diketawain, ada Tuhan yang menilai kita. Kita harus kembali seperti itu sayang. Kita melihat Tuhan. Kalau lihat manusia mah bunuh diri kita. Tapi kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberi kesanggupan kepada kita ketika kita ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu mengenai mengampuni. Jadi mengampuni itu kita relakan segala yang ada pada kita, yang artinya adalah harga diri. Ini orang sering cerita, mana harga diriku kalau aku mengampuni dia, mana harga diriku kalau aku minta maaf sama dia. Apa bedanya mengampuni dengan minta maaf? Mengampuni atau diampuni orang. Kalau diampuni mau, mengampuni orang gak mau. Ya, banyak orang begitu ya, banyak. Kalau kau bisa mengampuni orang, kau juga pasti akan diampuni. Yuk kita belajar sama-sama. Jangan mau menang sendiri dong, egois tadi itu.
sih harga dirimu? Yesus sudah gantikan itu harga diri itu. Harga diri yang harus binasa. Yesus gantikan dengan harga diri yang baru, yaitu rendah hati. Mau kita dipijak-pijak kayak gesek kaki, no problem. Tapi orang yang tidak rendah hati tidak bisa melakukan itu. Ibu himbau kepada kita sekalian, anak-anak ibu yang ibu sayangi, kita sama-sama berjuang dalam hidup ini. Kita bisa mengasihi setiap orang. Kalau kita sudah mengampuni orang lain, so pasti kita mengasihi dia. Setelah mengampuni, kita bawa di dalam doa. Kita harapkan Tuhan memberkati dia. Dan ada Tuhan yang memberkati kita. Kita mau belajar kembali mengampuni, tentang mengampuni ini. Kita melihat kembali tadi saya sudah sampaikan atau singgung tentang karya Yesus dalam pengampunannya. Coba kalau Yesus tidak mau mengampuni kita jadi apa? Semua kan neraka, gitu. Tadi sudah saya bilang bahwa Yesus adalah bukti sebagai teladan dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan setiap manusia, siapapun dia, walaupun berbeda agamanya, kalau dia menelusuri dan membaca atau mengetahui tentang pengorbanan Yesus, dia mati untuk apa, pasti orang itu bertobat. Jadi mengampuni itu sesuatu pekerjaan yang berat, tetapi bisa mudah Tuhan lakukan. Tuhan beri kesanggupan bagi setiap orang yang mau mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Saya mau sampaikan di sini beberapa bahan Alkitab yang harus kamu pelajari nanti. Nanti saya akan kasih tugas, oke? Tapi ayat-ayat Alkitab ini kamu boleh catat nanti dalam Efesus 4 ayat 32, Kolose 3 ayat 13. Kita melihat di situ. Nanti ada beberapa soal yang akan saya buat yang untuk kamu kerjakan, dan minggu depan kita akan ulangan agama. Apa makna? Yang kedua adalah apa makna dari pengampunan itu? Atau memberi ampun atau diampuni. Apa maknanya bagi hidup kita? Tadi sudah saya singgung bahwa orang kebanyakan lebih suka dia diampuni, tapi mengampuni dia berat. Ya, kalau dia mau diampuni, rasanya bagaimana? Senang ya, bisa berdamai lagi dengan orang itu, seperti itu. Tetapi ketika mau mengampuni, kita ingat-ingat dosa atau kesalahan, kekurangan dari orang yang melakukan salah kepada kita. Tanpa kita berpikir ketika kita diampuni, kita nggak mikirkan apa dosa kita, salah kita yang kita kerjakan untuk orang lain. Ini sering terjadi bagi orang Kristen, orang percaya. Kita lupa apa yang kita buat, kita kerjakan, membuat sakit hati Tuhan ketika Tuhan di kayu salib. Kalau semuanya orang Kristen sadar, wah damai, dunia ini damai. Tapi makna dari pengampunan itu banyak kita nggak paham. Yesus mati karena dosa kita, itu tadi saya sampaikan. Sehingga ketika kita menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk dia, tapi untuk kita, supaya kita beroleh keselamatan. Itu salah satu makna pengampunan. Kalau kita juga mengampuni orang lain, kita beroleh selamat. Orang yang tidak mau mengampuni tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Apalagi maknanya dalam pengampunan itu, kita bisa bersuka cita. Yesus mengampuni kita supaya kita bersuka cita. Ada orang yang diampuni tidak bersuka cita? Tidak ada ya? Pasti dia senang. Maaf ya, tadi aku salah. Aku
Waktu minta maaf, orang yang mampu memaafkan kita, mengampuni kita, hatimu senang kan? Senang ya? Ya, terima kasih Tuhan. Tadi aku kilaf, atau apakah sengajakah atau apa, kita yang tahu. Tapi kan kita bahagia, kita senang. Nah ini dia. Makna pengampunan dari Kristus, yang pertama tadi keselamatan, yang kedua sukacita, yang ketiga supaya rencana Allah terjadi bagi kita. Tapi banyak banget orang nanti buat salah minta ampun sama Tuhan, buat salah lagi minta ampun sama Tuhan, buat salah lagi minta ampun sama Tuhan, terus begitu. Coba kamu pikirkan, kalau kamu terus begitu misalnya dengan orang tuamu gimana? Senang? Tidak ya? Kita mau belajar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, ketika Tuhan sudah mengampuni kita, kita hargai dong, kita hormati dong, kita bersyukur. Banyak orang tidak bersyukur. Kalau orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan karena dia diampuni, tidak jadi binasa, melainkan dia beroleh keselamatan hidup kekal. Tapi orang yang tidak tahu berterima kasih, dia menganggap gak ada makna dari pengampunan Yesus, ya hidupnya begitu terus. Dan mengampuni orang pun dia pasti susah. Anak-anak ibu berharap lewat dari pembelajaran ini kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa menerima kekurangan orang lain, kita bisa kembali berdamai dengan orang lain. Makna selanjutnya Yesus memberikan pengampunan adalah supaya kita berdamai dengan Tuhan. Kembali ada hubungan, kembali ada komunikasi, kembali ada kasih antara anak dan bapak. Ibu berharap dalam pembelajaran ini sekali lagi kita bisa menjadi teladan mengasihi orang lain dengan mengampuni orang-orang yang punya kekurangan kepada kita, yang punya salah kepada kita, yang membenarkan diri kepada kita. Kita mau belajar. Saya nggak mau dengar anak-anak kelas 7 sekalipun situasinya COVID begini, ya, tidak ada perubahan dalam dirimu. Saya berharap di SMP ini, ayo jadi abang-abang, kakak-kakak yang benar-benar memiliki kasih yang dari Kristus. Itu boleh diterapkan dalam kehidupanmu terhadap orang tuamu, terhadap kakak, abang, adikmu, terhadap siapapun yang di rumahmu, di sekitarmu, di gerejamu, dan di masyarakat di mana kamu berada. Itu saya harapkan. Sehingga makna pengampunan dari Kristus benar-benar bisa kita hargai, bisa kita hormati, bisa kita kerjakan sampai akhir hidup kita. Marilah anak-anak ibu, supaya kita bisa semakin dewasa di dalam kekristenan, semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Saya nggak mau lagi kamu menganggap kamu itu masih SD, ya. Saya berharap kamu itu bisa mengubah karakter, cara pandangmu, cara berpikirmu, cara belajarmu. Sama saya banyak nanti baca Alkitab. Supaya apa? Kamu bisa paham.
Jangan adikmu, kakakmu, atau mamamu, bapakmu kau suruh ya membaca Alkitab itu untuk mengerjakan tugasmu. Saya berharap kamu ya nak, supaya kamu tahu, supaya kamu paham, supaya kamu bisa mengenal Tuhan Yesus lewat pembacaan firman Tuhan. Sehingga kamu semakin hari semakin rindu untuk membaca firman Tuhan. Saya juga ada mendengarkan. Kita kan gak saling kenal ini ya. Ada beberapa orang saja yang saya kenal mungkin di sekitar lingkungan saya. Tapi saya percaya bahwa semua kita ini merindukan untuk kita boleh hidup berdamai dengan Tuhan. Saya mendengarkan ada beberapa anak yang hidupnya gimana ya, menunjukkan orang yang belum benar-benar berdamai dengan Tuhan. Saya berharap di SMP ini kamu bisa semakin dewasa ya, semakin dewasa di dalam berpikir, dalam bertindak, di dalam pengetahuan. Cara belajarmu di SD, saya berharap kamu rubah untuk lebih baik lagi, supaya kamu lebih semangat belajar. Kalau belajar harus bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh guru kepadamu. Jangan kakakmu atau abangmu atau adikmu yang mengerjakannya. Belajar bertanggung jawab. Karena hidup di dalam kekristenan tidak ada boncengan masuk surga. Tidak ada. Seperti itu tidak ada. Jadi memang kita harus kerjakan sendiri. Dan segala apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita pasti akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Ini waktunya kamu belajar. Saya yakin kamu bisa. Kamu hebat. Saya yakin itu. Tapi kalau kamu mau belajar bertanggung jawab, dalam segala hal ada resikonya. Kita buat yang baik, punya resiko baik, dampaknya baik. Berbuat yang jahat, ada dampaknya atau resikonya, pasti jahat. Biar lewat dari pembelajaran ini kita paham, kita belajar mengampuni karena Yesus mengampuni kita, dan makna pengampunan itu sangat besar sekali. Yuk belajar. Saya minta nanti ada kesaksianmu di tugasmu. Sudah pernah melakukan mengampuni orang? Siapa disebut? Kepada mama papamu pun it's okay, tidak masalah. Atau terhadap orang lain, baik itu kamu yang salah ataupun orang yang salah. Ketika kamu berbuat salah, kamu mau gak minta ampun? Dan ketika orang yang bersalah, kamu mau gak mengampuni? Itu akan saya buat tugas supaya kita bisa belajar. Dan ibu tahu seberapa besar cara pengenalanmu di usiamu sekarang ini di kelas 7 tentang kebenaran firman Tuhan. Saya nggak mau ya kalau bohong ya, kita harus jujur. Kalau kamu belum melakukannya, ibu lebih kasih jempol kalau jujur. Oke? Jadi semuanya harus diawali dengan jujur. Itu orang yang bertanggung jawab sama saya. Kita mau sama-sama lebih lagi mengenal kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Di setiap pembelajaran kita di berikutnya, saya juga akan bagikan dan saya akan memperkenalkan bahwa Yesus itu luar biasa. Biar lewat pembelajaran ini kamu semakin sayang dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang indahnya mengampuni, dan kami juga belajar bahwa karya Tuhan Yesus dalam pengampunan akan segala dosa-dosa kami. Dan kami juga Tuhan Yesus melihat makna pengampunan yang dari Tuhan Yesus sungguh sangat ajaib, sungguh sangat besar,
tidak dapat kami balas segala kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang indahnya mengampuni dan juga karya pengampunan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ada beberapa tadi makna pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan lewat beberapa hal ini kamu bisa mempraktekkannya. Ibu percaya kamu bisa dan hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.